Mohon perhatikan baik-baik setiap kata yang saya sampaikan di video ini, karena di sini saya akan membahas suatu filsafat yang didasarkan pada pemikiran seorang filsuf besar, yaitu Plato, tentang filsafat idealisme. Karena ini banyak pelajaran di sini dan akan kita kaitkan dengan teologi kita sendiri ya. Jadi idealisme Plato yang dahulunya merupakan murid dari Sokrates, yang mana Sokrates adalah seorang ahli filsafat yang cukup terkenal di kalangan para filsuf, mendasarkan pada keyakinan metafisik bahwa ada eksistensi dari yang ada atau ide atau gagasan yang tidak berubah, tetap, dan bersifat umum dan universal. Sampai sini dipahami mungkin ya. Dengan berdasar pada kenyataan yang tidak berubah seperti itu, Plato menentang relativisme kaum sofis pada masa itu dan menolak persepsi indera, maksudnya indera yang ada dalam diri kita, panca indera. Dari sesuatu yang ada tadi kemudian lahirlah aliran filsafat yang disebut Plato sebagai paham idealisme. Idealisme adalah sistem filsafat yang menekankan pentingnya keunggulan pikiran, roh, jiwa daripada hal-hal yang bersifat kebendaan atau material. Pandangan-pandangan umum yang disepakati oleh para filsuf idealisme yaitu yang pertama jiwa. Jiwa manusia adalah unsur yang paling penting dalam hidup. Yang kedua, hakikat akhir alam semesta pada dasarnya adalah non-material. Aliran ini berpendapat bahwa kenyataan yang sesungguhnya bersifat spiritual atau berupa ide dan beranggapan bahwa pengetahuan yang didapat melalui panca indera belum mencapai kebenarannya. Kebenaran yang secara tetap sebenarnya secara tidak disadari telah hadir dalam pikiran setiap individu. Anggapan tersebut berakibat bahwa setiap manusia mempunyai jiwa yang hadir lebih dahulu sebelum melahirkan atau kelahiran raganya yang hidup dalam dunia spiritual dari bentuk sempurna atau ide-ide. Dunia hanya merupakan tiruan belaka, sifatnya maya atau bayangan yang menyimpang dari kenyataan sebenarnya. Seringkali orang tertipu oleh kesaksian indera yang dimilikinya, sedangkan pengetahuan yang didapat dari akal budi justru dianggap sebagai pengetahuan sejati yang benar. Jadi dunia pengalaman atau berdasarkan panca indera disebut sebagai dunia semu atau dunia bayang-bayang, sedangkan dunia gagasan, akal budi disebut sebagai dunia asli, dunia yang sesungguhnya. Oleh karenanya, aliran ini disebut aliran idealisme, karena pengetahuan semata-mata hanya bersumber dari akal budi manusia. Plato percaya bahwa ada dunia di alam yang kita huni ini, ada dua dunia. Pertama, dunia spiritual atau dunia mental yang bersifat abadi, permanen, berurutan, teratur, dan universal. Di dalamnya terdapat nilai-nilai yang murni dan asli. Kebenaran dan kesejatian kedudukannya lebih tinggi dari yang nampak, karena gagasan merupakan wujud yang hakiki, ide merupakan wujud yang hakiki. Kedua, dunia penampakan yaitu dunia pengalaman melalui penglihatan, sentuhan, bau, rasa, dan suara yang sifatnya berubah, tidak sempurna, dan tidak teratur. Apa yang dialami kita selaku makhluk hidup dalam lingkungan ini seperti ada yang datang dan pergi, ada yang hidup dan ada yang mati, demikian seterusnya. Pembagian ini berdasar pada hakikat dualitas manusia, yaitu jiwa dan raga. Keberadaan ide atau gagasan tidak nampak dalam wujud lahiriah, tetapi gambaran yang asli yang hanya dapat dipotret atau dilihat oleh jiwa yang murni. Alam dalam pandangan idealisme adalah gambaran dari dunia idea atau gagasan, sebab posisinya tidak menetap, sedangkan yang sangat absolut dan kesempurnaannya sangat mutlak tidak bisa dijangkau oleh material. Pada kenyataannya, gagasan digambarkan dengan dunia yang tidak terbentuk, demikian jiwa bertempat di dalam dunia yang tidak bertubuh, yang dikatakan dunia idea atau dunia gagasan, dunia ide. Sampai sini mungkin sudah ada gambaran, pahamnya mungkin maksudnya seperti apa. Kita masuk ke dalam pembahasan epistemologi idealisme. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang hakikat pengetahuan.
suatu cabang dari filsafat yang mengkaji dan membahas tentang batasan, dasar, dan pondasi, alat tolak ukur keabsahan, validitas, dan kebenaran ilmu dan pengetahuan manusia. Sedangkan idealisme adalah suatu konsep yang diyakini oleh seseorang yang mengatakan bahwa segala sesuatunya harus berjalan dengan ideal. Ideal di sini subjektif, dipandang dari sisi orang yang bersangkutan ya. Pada dasarnya, manusia ingin menggapai suatu hakikat dan berupaya mengetahui sesuatu yang tidak diketahuinya. Manusia sangat memahami dan menyadari bahwa yang pertama, hakikat itu ada dan nyata. Yang kedua, kita bisa mengajukan pertanyaan tentang hakikat itu. Yang ketiga, hakikat itu bisa dicapai, diketahui, dan dipahami. Dan yang keempat, manusia bisa memiliki ilmu, pengetahuan, dan makrifat atas hakikat itu. Akal dan pikiran manusia bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya, dan jalan menuju ilmu dan pengetahuan tidak tertutup bagi manusia. Menurut para filsuf idealisme, proses mengetahui terjadi dalam pikiran. Manusia memperoleh pengetahuan melalui berpikir dan intuisi atau gerak hati. Pengetahuan diperoleh dengan cara mengingat kembali. Semua pengetahuan adalah sesuatu yang diingat kembali ya. Jadi mengingat kembali ide-ide laten yang telah dibentuk dan telah hadir dalam pikiran. Dengan ingatannya, pikiran manusia dapat menemukan ide-ide dari pikiran makrokosmos dalam pikiran masing-masing orang. Karena logika yang menjadi dasar metafisik dan dasar epistemologi kaum idealis adalah bahwa ada hubungan yang keseluruhan dan dengan yang sebagian. Kebenaran hadir di dalam dan bersama makrokosmos atau yang mutlak dalam sebuah tatanan atau pola yang logis, sistematik, dan terhubung. Masing-masing proposisi dihubungkan kepada sesuatu yang lebih besar dan lebih komprehensif proposisinya. Ketika yang keseluruhan memasukkan yang sebagian, maka bagian-bagian itu harus konsisten dengan keseluruhan. Paham kan maksudnya? Jadi dapat kita simpulkan bahwa epistemologi dan idealisme memang berhubungan. Saling keterkaitan, epistemologi dan idealisme dapat disimpulkan bahwa epistemologi idealisme adalah suatu cabang dari filsafat yang mengkaji dan membahas tentang batasan, dasar, dan pondasi, alat tolak ukur keabsahan, kebenaran ilmu, pengetahuan manusia yang berjalan dengan ideal, dengan seimbang, seperti itu. Lalu kita bahas implikasi idealis terhadap pendidikan. Menurut para filsuf idealisme, pendidikan bertujuan untuk membantu perkembangan pikiran dan diri pribadi setiap orang yang belajar. Mengingat bakat manusia berbeda-beda, pada pendidikan yang diberikan kepada setiap orang harus sesuai dengan bakatnya masing-masing. Sebagai proses intelektual yang tinggi, belajar adalah memanggil kembali dan bekerja dengan ide-ide. Oleh karena kenyataan itu bersifat mental, pendidikan juga berkaitan dengan konsep atau ide-ide. Orang-orang yang terdidik adalah mereka yang secara sistematik sampai pada kesadaran sebagai bagian dari keseluruhan semesta. Kaum idealis mendukung kurikulum berdasarkan bidang studi dan di dalamnya berbagai ide ada apapun ide atau konsep tersusun dan berhubungan satu sama lain. Di sisi lain, idealisme Plato banyak memberikan pengaruh dan sumbangan ke dalam dunia pendidikan, di mana Plato mendasari bahwa pendidikan itu kaitannya sangat perlu, baik bagi dirinya selaku individu maupun warga negara, dan ditambahkannya bahwa pelaksanaan pendidikan harus mengenyam pendidikan. Demikian halnya bahwa setiap peserta didik, siapapun itu, harus diberikan kebebasan untuk mengikuti ilmu yang ada sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing dengan menurut jenjang usianya. Pendidikan itu sendiri akan memberikan dampak dan perubahan bagi kehidupan pribadinya, dan pada gilirannya akan bisa mengabdi pada bangsanya atau masa depannya. Bagi Plato, pendidikan itu adalah suatu bangsa dengan tugas yang harus dilaksanakan untuk kepentingan negara dan perorangan. Menurut Plato, di dalam negara idealnya, pendidikan memperoleh tempat yang paling utama dan mendapat perhatian yang paling khusus. Bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah tugas dan panggilan yang sangat mulia yang diselenggarakan oleh negara. Pendidikan itu sebenarnya merupakan suatu tindakan pembebasan dari belenggu ketidaktahuan dan dari kebenaran.
Dengan pendidikan, orang-orang akan mengetahui apa yang benar dan apa yang tidak benar. Dengan pendidikan pula, orang-orang akan mengenal apa yang baik dan apa yang tidak baik, dan juga akan menyadari apa patut dan apa yang tidak patut. Dan yang paling dominan dari semua itu adalah bahwa pendidikan mereka akan lahir kembali. Dengan demikian, jelaslah pula bahwa peranan pendidikan yang paling utama bagi manusia adalah membebaskan dan memperbaharui. Pembebasan dan pembaharuan itu akan membentuk manusia utuh, yakni manusia yang berasal atau berhasil menggapai segala keutamaan dan moralitas jiwa, mengantarkan ke ide atau gagasan yang tinggi, yaitu kebijakan, kebajikan, kebaikan, dan keadilan. Semoga ini bisa diterima, bisa masuk pembahasannya, dan tidak terlalu membingungkan, karena kita berbicara filsafat yang pada dasarnya saya membahas tentang pola pikir Plato tentang idealisme, di mana paham idealisme ini adalah paham yang mungkin saya terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari, di mana segala sesuatunya harus ideal, seimbang, dan harus ada meaningnya, harus ada artinya, tidak sekedar ada saja seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.